warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, saya dari kelompok 3 di sini akan sedikit menjelaskan mengenai Project Based Learning atau PBL mengenai konteks persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Nur Fitri dengan NIM 1903842002014. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firda Oviani dengan NIM 190384202015. Halo teman-teman, saya Dinita Mubianti dengan NIM 19038420016. Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan Project Based Learning atau PBL di mana kita akan mempelajari kebermanfaatan persamaan diferensial biasa ordo 1 dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi persamaan diferensial biasa ordo 1 ini kami ambil dalam konteks gerak jatuh bebas. Rumusan masalah pada kegiatan eksperimen ini yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan kasus gerak jatuh bebas pada permainan basket yang berhubungan dengan persamaan diferensial. Yang kedua, bagaimana cara menentukan kecepatan benda yaitu bola basket dengan menggunakan konsep persamaan diferensial. Selain itu, terdapat tujuan eksperimen. Yang pertama, dapat mengetahui cara menyelesaikan kasus gerak benda dengan menggunakan konsep persamaan diferensial. Yang kedua, dapat menemukan kecepatan benda dengan menggunakan konsep persamaan diferensial. Pernahkah kalian menonton pertandingan basket atau melihat permainan basket secara langsung maupun di televisi dan internet? Dan tahukah kalian bahwa saat bola mencapai ring basket lalu jatuh ke lantai merupakan gerak jatuh bebas? Lalu, kira-kira bagaimana kecepatan bola basket saat jatuh ke lantai? Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan eksperimen gerak jatuh bebas pada kegiatan bermain basket. Kelompok kami akan menyusun model matematika berupa PDB ordo 1 dari kasus dalam konteks permainan basket. Kemudian mempergunakan jenis PDB ordo 1 tertentu dalam menetapkan strategi penyelesaiannya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Sebelum melakukan kegiatan eksperimen, kami melakukan beberapa persiapan. Nah, salah satunya ialah mempersiapkan alat dan bahan eksperimen gerak jatuh bebas saat bermain basket. Alat yang kami butuhkan yang pertama, bola, timbangan, meteran, alat tulis, dan stopwatch. Kegiatan eksperimen kami mulai dengan menimbang bola yang akan kami gunakan untuk melihat gerak jatuh bebas. Pada penimbangan berat bola, kami menggunakan timbangan duduk. Dari hasil penimbangan diketahui massa bola sebesar 0,5 kg. Setelah menimbang bola, kami mengukur tinggi ring basket. Didapati tinggi tiang basket ialah 3,05 meter. Untuk melihat gerak jatuh bebas pada permainan basket, tentunya kami harus memasukkan bola ke dalam ring basket. Beberapa kali percobaan yang kami lakukan untuk melihat gerak jatuh bebas pada permainan basket. Tidak lupa kami mengukur waktu dari bola dijatuhkan dari ketinggian 3,05 meter sampai bola ke permukaan tanah. Kita masuk ke dalam soal dan pembahasan. Seorang mahasiswa berada di sebuah lapangan basket dengan sebuah bola, di mana bola tersebut dengan massa 0,5 kg yang akan dilemparkan dari ketinggian tertentu dari keadaan diam. Asumsikan kecepatan jatuh benda tersebut adalah V, dan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 meter per detik kuadrat.
Jika benda mengalami gesekan dengan udara selama jatuh dan besarnya gaya gesek adalah min 3V, nyatakan kecepatan V dan jarak X dalam model matematis. Penyelesaiannya, langkah awal adalah menguraikan semua gaya yang bekerja ketika benda tersebut jatuh. Hukum Newton 2 mengatakan F sama dengan ma. Dalam hal ini, F adalah total gaya yang bekerja, yaitu gaya berat dan gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah gaya berat. Jika F1 adalah gaya berat W sama dengan M dikali G sama dengan 0,5 dikali 10 sama dengan 5 Newton. Dengan F2 adalah gaya gesek min 3V dengan massa sama dengan 0,5 kg, maka diperoleh hubungan F sama dengan M dikali A. F1 ditambah F2 sama dengan M dikali dV per dt. F1 nya yaitu 5 dikurang 3V sama dengan 0,5 dikali dV per dt, sehingga dt sama dengan 0,5 dV per 5 kurang 3V. Selanjutnya, bentuk terakhir adalah sebuah PDB ordo 1 paubah terpisah karena benda dari keadaan diam, maka V0 sama dengan 0 dan berlaku sebagai syarat. Sehingga model PDB sekarang adalah dt sama dengan 0,5 dikali dV per 5 dikurang 3V dengan V0 sama dengan 0. Dengan menyelesaikan PDB dan syarat nilainya yaitu sebagai berikut. Integral dari dt sama dengan integral 0,5 per 5 dikurang 3V dV. Integral dari dt yaitu t ditambah c1 sama dengan integral dari 0,5 per 5 dikurang 3V yaitu negatif 1 per 6 ln 5 kurang 3V ditambah c2. Selanjutnya, T ditambah C sama dengan negatif 1 per 6 ln 5 dikurang 3V. Hasilnya, min 6T ditambah C sama dengan ln 5 dikurang 3V. E pangkat min 6T ditambah C sama dengan 5 dikurang 3V. Min 3V-nya kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi 3V sama dengan 5 dikurang E pangkat min 6T tambah C. Hasilnya 3V sama dengan 5 dikurang C kali E pangkat min 6T. Sehingga V sama dengan 1 per 3 dikali 5 dikurang C kali E pangkat min 6T. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai daripada V, yaitu V sama dengan 1 per 3 dikali dengan 5 dikurang C E pangkat min 6T. Nah, di mana di sini kita diminta untuk mensubstitusikan V0 sama dengan 0 ke persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi karena V0-nya 0, maka semua V kita gantikan dengan 0. Nah, tadi kan persamaannya itu adalah V sama dengan 1 per 3 dikali 5 dikurang CE pangkat min 6T. Nah, kemudian karena tadi diubah jadi 0, maka 0 sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang CE pangkat min 6 dikali dengan 0. Nah, kemudian karena tadi 0 kembali, maka 0 sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang C dikali 1. Karena kan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu tetap 1. Maka kalau min CE pangkat min 6 dikali 0, maka dia hasilnya 1. Kemudian kita dapat bahwa 0 sama dengan 5/3 dikurang 1/3 C. Nah, di mana kita mendapat nilai C sama dengan 5. Nah, itu apabila min 1/3 C-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, kemudian kita tinggallah C, maka dibagikan atau dipindahkan ke kiri untuk 3/5. Makanya hasilnya jadi C sama dengan 5. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai C, di mana C itu sama dengan 5, maka kita akan mensubstitusikan nilai C ke persamaan V. Nah, itu sehingga persamaan kecepatannya tadi adalah VT sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang 5
E pangkat min 6T. Nah, sudah berubah kan? Nah, jadi tadi kan sebelumnya itu hanya V sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang C E pangkat min 6T. Nah, karena nilai C-nya kita udah dapat, makanya C-nya kita ganti dengan 5. Nah, untuk persamaan daripada kecepatan kita sudah dapat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari persamaan daripada jarak, yaitu dengan kita mengubah VT-nya sama dengan dx per dt. Nah, sehingga modelnya itu kan dalam bentuk dx per dt sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang 5e pangkat min 6t. Nah, karena benda tersebut dalam keadaan diam, maka akan berlaku t sama dengan 0 dan juga akan berlaku x 0-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga model PDB yang akan kita pakai sekarang itu adalah dx per dt sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang 5e pangkat min 6t. Nah, di mana berlaku bahwa x 0-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang cara terakhir yaitu kita akan menemukan nih bagaimana sih solusi daripada persamaan yang akan kita cari. Karena tadi sebelumnya kita sudah dapat tuh persamaan daripada kecepatan, kemudian persamaan daripada jarak. Nah, selanjutnya kita akan cari solusi umumnya dari persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, jadi di sini ada persamaan dx per dt sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang 5e pangkat min 6t. Nah, di mana dx sama dengan 1/3 dikali 5 dikurang 5e pangkat min 6t dt. Nah, dx sama dengan 1/3. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih. Di situ di dalam itu ada 5 dikurang 5e pangkat min 6t. Nah, jika kita mengeluarkan 5 atau memfaktorkan 5, nah 5-nya kita keluarkan nih. Berarti di dalamnya tersisa 1 dikurang e pangkat min 6t dt. Ya kan, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, nanti jika teman-teman mengalihkan ke dalam, nah maka itu akan berlaku kembali. Hasilnya adalah 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali min e pangkat min 6 dt itu hasilnya min 5e pangkat min 6 dt. Oke, next. Nah, tadi kan berarti ada persamaan dx sama dengan 1/3 dikali 5 dikali dengan 1 dikurang e pangkat min 6 dt. Nah, jadi jika 1/3 kita kali dengan 5, maka hasilnya akan 5/3 dx sama dengan 1 dikurang e pangkat min 6t dt. Nah, kemudian untuk 5/3 x-nya itu ditambah dengan C1. C itu merupakan konstanta atau nilai yang belum kita ketahui berapa nilai daripada C itu sendiri. Nah, sama dengan T ditambah dengan 1/6 E pangkat min 6 dt. Nah, itu datangnya dari mana? Itu kita dapat dengan kita mengintegralkan nilai daripada E pangkat min 6t. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan C2 atau dengan konstanta yang kedua. Nah, kemudian 5/3 X sama dengan T ditambah 1/6 E pangkat min 6T tambah C. Dan kita dapatlah persamaannya itu adalah X sama dengan 3/5T ditambah 3/30 E pangkat min 6T. Nah, 3/30 ini kita dapat dari mana? Nah, tadi kan sudah ada tuh. Kalau misalnya T dibagi dengan 5/3, nah itu kan berarti akan berlaku perkalian terbalik. Nah, itu makanya hasilnya jadi 3/5T. Nah, untuk 1/6/5/3 maka hasilnya menjadi 3/30 E pangkat min 6T ditambah dengan C. Oke, itu persamaannya. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan X0 sama dengan 0 ke persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ke persamaan X sama dengan 3/5T ditambah 3/30 E pangkat min 6T ditambah dengan C. Nah, karena dia 0, maka kita buatlah 0. Setiap X dan T itu kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 3/5 dikali dengan 0 ditambah 3/30 E pangkat min 6 dikali dengan 0 ditambah dengan C. Kemudian 0 sama dengan 0 ditambah 3/30. Berapapun hasil yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya itu adalah 1. Berarti 3/30 dikali 1 ditambah dengan C. Nah, kita dapatlah nilai daripada C itu
sama dengan min 3/30. Dapat dari mana? Berarti di situ ada persamaan 0 sama dengan 3/30 ditambah dengan C. Nah, berarti kalau kita hanya ingin menyisakan C, maka 3/30 kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, kalau dipindahkan ke kiri, maka hasilnya akan negatif, yaitu C sama dengan negatif 3/30. Oke, untuk nilai C kita sudah dapat. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan nilai C itu ke persamaan X, di mana persamaan X-nya itu adalah X sama dengan 3/5T ditambah 3/30E pangkat min 6T ditambah dengan C. Nah, kita ganti setiap nilai C kita ganti dengan min 3/30. Makanya dapatlah solusi umum atau persamaannya itu adalah XT sama dengan 3/5T ditambah 3/30E pangkat min 6T dikurang 3/30. Nah, itu tadi ilustrasi daripada soal berdasarkan apa yang telah kami lakukan beserta pembahasannya. Dari proyek yang telah dilakukan, terdapat manfaat untuk mahasiswa bahwa mahasiswa mengetahui pengaplikasian konsep persamaan diferensial ordo 1 dalam konteks kehidupan sehari-hari, yaitu pada gerak jatuh bebas. Dapat disimpulkan bahwa salah satu pengaplikasian persamaan diferensial dapat dilihat dalam konteks gerak, baik itu dalam kecepatan benda dan gerak jatuh bebas.